Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu perkenalkan kembali, nama ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan. Pada pertemuan ini nak, ibu membawakan materi merakit mesin produk otomotif sepeda motor. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa. Dan yang kedua, melakukan pengujian produk barang atau jasa. Indikator pembelajaran adalah yang pertama mendefinisikan pengujian produk, dan yang kedua menjelaskan keuntungan risiko pengujian produk otomotif sepeda motor, dan yang ketiga mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk teknik otomotif sepeda motor. Oke, kita masuk ke dalam definisi pengujian produk. Oke, jadi definisi pengujian produk ini memiliki namanya strategi untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen. Pengujian suatu produk merupakan tongkat awal datangnya era konsumsi modern. Jadi itu ada dari lama sampai sekarang, pasti semakin lama semakin akan berkembang. Khususnya dalam dunia penyediaan produk untuk barang-barang kebutuhan dunia otomotif sepeda motor seperti kebutuhan spare part, ban, dan bodi ataupun lain-lainnya. Itu adalah kebutuhan untuk dalam sepeda motor. Itu kan bisa dimodifikasi seperti itu ya nak. Jadi kan kebutuhan yang paling banyak adalah spare part, bannya, dan bodinya ya nak. Tujuan pengujian produk yang pertama adalah memastikan bahwa persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontak produk dapat dipenuhi. Dan yang kedua, memutuskan apakah produk tersebut sudah berjalan di jalur yang semestinya. Dan yang ketiga, alat demonstrasi produk. Dan yang keempat adalah penetapan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. Dan yang kelima, menyediakan dasar komunikasi teknis suatu produk. Dan yang keenam adalah menyediakan informasi perbandingan dengan produk-produk lainnya. Dan yang ketujuh adalah membantu pemecahan masalah terhadap terkendalanya suatu produk. Ini adalah tujuan pengujian suatu produk. Kita masuk ke dalam keuntungan dan resiko pengujian produk otomotif sepeda motor dalam produksi massal. Produksi massal itu merupakan produk otomotif sepeda motor yang misalnya pemuatan mur, baut, lampu, baru jok, ban, aksesoris yang sangat dibutuhkan sekali untuk kebutuhan dunia otomotif. Jadi itu harus kamu ketahui ya nak. Yang pertama adalah menjajal strategi dalam suatu pemasaran. Jadi kita harus membuat strategi pemasarannya itu untuk penjualan aksesoris yang ada dalam sepeda motor tersebut. Dan yang kedua, memberikan informasi mengenai produk. Produk apa yang harus kita keluarkan, produk apa yang harus kita kembangkan, kita kenali dan memberikan informasi kepada para konsumen. Dan yang terakhir adalah membantu produsen mencermati kesalahan. Jadi, jika kita mengalami suatu kesalahan dalam suatu produk, kita harus evaluasi. Nah, apa yang salah dan itu harus diperbaiki. Kita masuk ke dalam pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk teknik otomotif sepeda motor. Yang pertama adalah pemerintahan.
pemerintahan ini berperan penting atau perannya tuh sangat penting. Nah, umumnya yang dilakukan pemerintahan dalam pengujian produk dalam ujian produk sepeda motor adalah penetapan hukum yang dinyatakan kewajiban produsen untuk menjelaskan dan menjamin keamanan produknya. Jadi itu walaupun kita mengeluarkan suatu ide, desain, atau suatu usaha dengan otomotif sepeda motor, pemerintah juga harus memiliki namanya hukum untuk para penetapan kewajiban produsen untuk menjamin keamanan dalam suatu produk yang kita jalankan. Yang selanjutnya adalah wirausahaan. Nah, wirausahaan itu sangat berperan penting dalam pengujian suatu produk adalah menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar usahanya. Dan biasanya itu standar yang diterapkan adalah standar fakultatif. Nah, atau wirausaha itu menetapkan aturan-aturan untuk dirinya sendiri. Jadi nggak sembarangan kita menentukan aturan-aturan yang merugikan dari suatu usaha kita sendiri ya nak. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis pengujian produk. Nah, di sini jenis-jenis pengujian produk terbagi menjadi ada beberapa. Yang pertama adalah pengujian dilihat dan pegang. Oke, pengujiannya ini kenapa dia harus dilihat dan dipegang? Karena digunakan untuk menguji aspek visual dan tekstur suatu produk tersebut dari otomotif sepeda motor ya nak. Jadi nggak mungkin hanya kalian lihati tapi nggak kalian pegang, nggak kalian gunakan, harus digunakan. Oke. Yang kedua, tes penggunaan. Nah, tes penggunaan ini nak adalah suatu tes yang dapat digunakan oleh konsumen akan diberikan suatu produk untuk digunakan dalam suatu perbaikan sebuah sepeda motor. Jadi sebelum kita luncurkan untuk para konsumen, kita tes terlebih dahulu apakah bisa dipergunakan atau tidak. Oke, ini adalah metode pengujian suku cabang sepeda motor. Yang pertama, mulainya dulu, barulah kita menggunakan persiapan sama bahan untuk ujinya. Misalnya ada uji besi atau baja, itu harus dilihat. Kalau kita membuat namanya sepeda motor itu harus dilihat. Baru pembuatan spesimen. Dan yang selanjutnya pengamplasan dan pengerindaan. Yang selanjutnya baru pengujian. Pengujian inilah kita uji semuanya sudah standar atau belum. Yang terakhir adalah pengambilan data dan menganalisis data. Setelah itu sudah selesai, akan bisa kita produksi sepeda motor itu ke orang lain. Sekian itu aja ya nak yang sudah ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kamu. Kerjakan tugas-tugas kamu dengan baik. Ibu harap kamu sehat-sehat. Dan sebelum ibu akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.